Nabi Muhammad punya ilmu zikir. Sehingga yang ada di dalam dada Kanjeng Nabi itu sama dengan apa yang ada di dalam dadamu. Berharap datangnya Imam Mahdi sehingga pada saat ada yang mendeklarasikan bahwa salah satu calon presiden sekarang ini sudah dideklarasi sebagai Imam Mahdi. Kemudian yang kontra itu membuat satu pernyataan, nggak mungkin wong Dajjalnya belum muncul. Nah, itu rame. Dajjalnya gue harus tahu kalau dia Imam Mahdi kan gitu. Iki kalau boleh guyon kan akhirnya iki sing deklarasi Imam Mahdi ya gak dong tentang Imam Mahdi, sing bantah Dajjal ra enak ya gak dong gitu loh. Dan ironinya enggak pahamnya itu tidak disadari kalau dirinya enggak paham. Wong ciloko kan itu orang yang tidak tahu tapi dia tidak tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi ada orang yang tahu, ada orang yang tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Baik mana ini? Ada orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Jadi ada orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Tapi juga ada orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ini sing parah gitu loh. Parah. Sehingga pada saat Dajjal, jadi menunggu Dajjal, jadi kira-kira benenek wong motone loro siji, iki kayak Dajjal kan begitu. Karena Dajjal itu bermata satu. Tapi juga masih menjadi perdebatan apakah mata kiri atau mata kanan. Yang berfungsi atau yang tidak berfungsi itu yang mata kiri atau mata kanan. Kemudian pihak yang netral itu kemudian membuat matanya di tengah kan gitu. Jangan gitu. Jadi menunggu sang Dajjal bermata satu. Tapi kita berpikir begini kan seharusnya. Dajjal itu maknanya, Dajjal itu narasinya bermata satu. Tapi Dajjal itu definisinya adalah sang penyamar, penutup dan perancu kebenaran sedemikian rupa sehingga pemegang kebenaran tidak akan pernah tahu. Orang tidak pernah tahu adanya pemegang kebenaran, orang tidak pernah tahu tentang adanya kebenaran. Jadi Dajjal itu adalah sang penutup dan penyamar, perancu kebenaran. Narasinya begitu, kemudian ditambah dengan narasi membuat iming-iming, pura-pura sebagai ahli Tuhan, tapi sama sekali tidak mengenal Tuhan, pura-pura dapat memasukkan orang masuk surga, tapi belum pernah tahu surga,
seperti mampu menikahkan dengan widodari, tapi dia juga belum tahu widodari apa benar rasane. Itu Dajjal. Itulah. Kemudian di zaman Dajjal itu, akhirnya di zaman Dajjal, tidak akan pernah diketahui, di zaman Dajjal itu tidak diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah, ambigu, kebergandaannya sangat tinggi. Karena tidak ada sang otoritas pemegang kebenaran itu tidak diketahui sama sekali. Kemudian situasinya, keadaan itu samar dan rancu tentang konsep kebenaran, konsep itu membingungkan. Konsep kebenaran, konsep ekonomi, konsep sosial, konsep tatanan kehidupan sosial, keteraturan sosial itu juga ikut membingungkan. Kemudian yang namanya kebohongan, keculasan, demi untuk meraih sesuatu yang diinginkan, kesenangannya nafsu, itu akan merajalela. Kebohongannya merajalela, kelicikan merajalela, jegal, menjagal, merajalela. Karena hati nuraninya mati. Ini sekilas Dajjal. Saya nggak mendefinisikan detail, suatu saat saja kita ngomong detailnya. Kan enak sing asalnya jiri kau Cino, enak sing asalnya jiri ini kau Hammer, enak sing jiri asalnya kau kan gitu. Itu sebenarnya ada maksudnya sebenarnya. Itu Dajjal. Tapi yang jelas kondisi itu kondisi yang membingungkan. Samar, semuanya serba samar. Sehingga saya kan juga ngungkap di YouTube dan ngungkap di itu kan di pendek. Sehingga orang yang berbuat jahat, orang yang maksiat, orang yang maling dan ngerampok itu tampak lebih santun dan berakhlak daripada orang yang benar. Di zaman Dajjal itu perampok, pemaksiat itu santun banget gitu lah. Santun. Tapi bukan berarti orang yang benar kemudian nggak perlu santun gitu. Itu lebih parah. Gitu ya. Dajjal dikatakan bermata satu, itu hati nuraninya mati. Sekali lagi, Dajjal bermata satu itu hati nuraninya mati, yang berfungsi sanubari. Ma'ja'alallah, Allah tidak menciptakan di dalam dada itu ada rongga, ada dua hati. Tidak menjadikan dua hati itu berfungsi secara bersamaan. Jika hati sanubarinya mati, nuraninya yang berfungsi. Jika hati nuraninya itu mati, sanubarinya yang berfungsi. Itu Dajjal bermata satu itu bukan masalah mata, kepala, tapi fungsi hati nurani itu mati. Itu sesungguhnya garis besarnya kan begitu. Pertanyaannya sekarang begini. Apakah kira-kira sekarang ini sudah di zaman Dajjal? Kan gitu. Wong saiki dindi panas ya. Panas. Ketoke sendulone neraka lali gak ketutup ketoke. Malaikat Malik menawa kepanasan metu akhirnya lali gak ketutup. Akhirnya panas dunya nih. Malik mengenai emang
Tutup pentelek. Panas ya intinya nih. Kemudian biasanya Dajjal itu diikuti oleh anggotanya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu memiliki tembok yang sangat panjang, katanya begitu. Kemudian Ya'juj, akhirnya tembok Cina itu dikatakan sebagai tembok Ya'juj Ma'juj. Benar. Artinya pernah mendapat isu ini? Ya, kan gitu. Aneh-aneh orang-orang berpendapat. Ya'juj Ma'juj aja itu sama ya. Ini saya hanya garis besar saja kok. Jadi Ya'juj Ma'juj itu maknanya kering kerontang, penuh dengan goncangan dan keras. Jadi mengering akibat tidak ada siraman air, menjadikan tanah itu tandus, sehingga menjadikan tanah itu penuh goncangan. Kalau dalam bahasa hakikat, mengering karena dadanya tidak pernah disiram dengan kebenaran. Nah, dalam bahasa pewayangan, tidak disiram dengan banyu perwitosari, sehingga menjadikan dadanya itu kering kerontang, sehingga penuh dengan goncangan pikirannya. Akhirnya kehidupan itu mengeras. Keras hidupnya. Akibat awal kehidupannya itu berparameter sukses dan beruntung itu hanya lahiriah. Ya'lamuna dhuhir. Pengetahuannya hanya pengetahuan lahir yang dijadikan sebagai parameter kehidupan. Kemudian akibat akumulasi anggapan, yang kemudian anggapan ini dijadikan sebagai sebuah pola prasangka, kemudian anggapan yang dijadikan pola prasangka ini dijadikan sebagai sistem keyakinan. Dan keyakinan ini kemudian dimasukkan menjadi mekanisme keimanan. Ini supaya nggak panjang. Sebuah anggapan sesungguhnya tidak tahu dan tidak kenal kecuali dari katanya dan dari bacaan. Kemudian rentetan ini langsung kemudian masuk dianggap iman tanpa ada persaksian. Akibatnya adalah akumulasi permasalahan-permasalahan menjadi buntu dan mentok utang. Kuwi kalau awalnya mung sak yoto, rong yoto, telung yoto, tumpuk bungane bunga, akhirnya titik mentok gak iso nyaur. Kan begitu. Gak iso nyaur, akhirnya sing nanggung nyaur ya masyarakat. Ya masyarakat kudu nampa, kudu nrimo. Iki nek BBM gak diunggahke, gak iso nyaur. Gitu loh. Kan gitu. Demi bangsa negara, harta benda dilongke kan gitu ta. Belgedes. Ya sing ngomong barang gitu yang Rasulullah gitu. Jadi Ya'juj Ma'juj itu ambiguitasnya sangat besar. Sumber kebenaran tidak pernah diketahui dari yang hak sastra wenang. Jadi sumber kebenaran itu dari interpretasi dari pikirannya sendiri. Itu Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu yang dikatakan bentengnya lapis-lapis. Bentengnya Ya'juj Ma'juj itu apa toh? Benteng yang supaya tidak diserang oleh kebenaran, supaya tidak dikalahkan oleh Imam Mahdi.
Bentengnya itu supaya tidak menjadikan orang itu memperoleh hidayah. Bentengnya itu menjadikan orang supaya terkungkung dengan prasangkanya, dengan anggapan kebenarannya. Bentengnya itu adalah ego nafsunya. Itu yang dimaksud gitu loh. Wong ini kokoh bentengin nafsu ego karo timbangane tembok gitu kan. Keras kepala. Sekaligus benteng itu menjadi kuburannya. Dikubur oleh aku, dikubur oleh gengsi, dikubur oleh iri dengki, dikubur oleh kebanggaan, pamer, riak, sum'ah, ujub, dan takaburnya. Itu yang sesungguhnya yang disebut sebagai benteng-benteng Ya'juj Ma'juj. Orang ini wis keras kepala, wis kaku, fanatik, itu dikei masukan apapun yang nggak bisa kan dengan lapang dada menerima. Rasional nalarnya sudah mati. Itu Ya'juj Ma'juj gitu. Jadi gak nuduh Cina sing gawe apa jenenge? Politisasi agama ini telah menjadikan bias. Kebenaran itu telah menjadikan bias. Jadi kalau kita berbicara perihal yang namanya apa? Agama itu sebenarnya sebuah sistem kehidupan. Agama itu pada saat para otoritas itu sajik sugeng, zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, agama itu sebuah sistem kehidupan. Sekali lagi, agama itu sebuah inadin indallah al-Islam. Agama itu sebuah sistem kehidupan. Semua nabi, semua rasulnya sama persis. Yang dibawa ini sama persis ya. Ya. Ajaran intinya sama. Dua hal, yang satu secara garis besar ya. Kalau inti ajarannya ada tiga hal ya. Jadi ada dua hal di sini adalah dalam hal sisi lahir. Berpatok pada pijakan wala tatafarraqu an aqimudin wala tatafarraqu. Jadi membesarkannya, menguatkannya, dan mengokohkannya dalam sistem kehidupan itu adalah tidak berpecah belah. Ini la yusriku tidak dalam kemusyrikan itu pada saat menegakkan aqimudin itu tidak berpecah belah. Apapun syariat yang dilakukan, entah itu sholat, puasa, zakat, kaji, itu semuanya adalah internal ke dalam ini supaya tidak menjadi manusia arogan dan menjadi manusia-manusia tirani. Puasa, kemampuan mengendalikan diri, sabar, mengendalikan diri dan sabar. Tawakal, katakanlah demikian. Sholat, melebur dan menyatu dengan Tuhan, ada kehadiran Tuhan sehingga sadar kita tuh hamba yang tidak bisa apa-apa jika tanpa dengan Tuhan. Karena Tuhan ada kehadiran, maka kita tanpa dengan Dia, tanpa dengan keberadaan Tuhan, kita ini nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, sehingga tidak akan berani ngaku. Tidak berani ngaku karena ada kehadiran Tuhan.
Sehingga Tuhan dikenali, maka mengenali jati dirinya. Kan begitu. Ini inti wala tatafaroku. Kemudian yang batin para nabi rasul itu adalah tentang makrifat. Dua ini loh. Tentang dua ini. Jadi nggak bisa dipisah syariat dhisik nanti lah makrifatnya katut, nggak bisa. Nah, syariatnya dhisik makrifatnya engko itu jenenge zina. Jenenge zina. Kowe ketemu di jajan di nggone kayak kulone Nganjuk kuwi. Itu pemene kan gitu. Itu kan nggak ada ikatan, kan zina gitu loh. Nggak pakai makrifat. Makrifatnya nganggo duit piro. Itu zina. Kita kan nggak ingin agama kita adalah agama zina kan gitu. Kemudian itu sesungguhnya sistem kehidupannya para rasul. Tapi setelah sang otoritas para rasul itu sedo meninggal dunia, terjadi polarisasi, terjadi pergeseran. Jadi geseran gitu loh. Akhirnya persaingan kehidupan itu luar biasa akibat hati nuraninya mati. Akhirnya terjadi persaingan, bukan kolaborasi, bukan kerjasama. Ini kan akibatnya kan pedagang bubur dilarang keras. Pedagang bubur dilarang keras. Yang bakul cendol akhirnya diciduk. Iya Pak. Dagang sate ditusuk. Di antara pemimpinnya seharusnya itu mensejahterakan rakyat, mengadilkan dan memakmurkan, membuat situasi dan suasana itu adem ayem. Tapi sekarang itu sudah vulgar, terang-terangan antara pemimpin itu saling olok-olokan, pinter-pinteran untuk menjatuhkan lawan pemimpinnya begitu loh.